wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk dapat berkumpul dalam acara yang insya Allah penuh manfaat bagi kita semua, yaitu dalam acara komunitas ngaji sastra kuliah umum bersama komunitas ngaji sastra yang diselenggarakan oleh Himapindo STKIB Al-Hikmah Surabaya. Yang kedua kalinya salam serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi baginda kita Nabi Muhammad SAW atas tuntunan beliaulah yang dulunya kita di jalan yang gelap gemerlap dan sekarang saat ini kita di jalan yang terang benderang yaitu ad-dinul Islam. Pertama-tama yang saya hormati Ustadz Henry Trias Bugujatmiko MPD selaku pemateri kita pada malam hari ini, dan yang saya hormati juga seluruh peserta yang sudah hadir pada acara kuliah umum bersama komunitas ngaji sastra pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara kegiatan malam hari ini. Semoga nantinya apa yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Untuk sebelum saya mulai, alangkah baiknya kita buka terlebih dahulu acara malam hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama dengan harapan semoga acara malam hari ini dapat berjalan dengan lancar hingga selesai. Mari kita buka Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk itu langsung saja, tidak perlu lama-lama kita menunggu. Langsung saja untuk itu waktu dan layar saya serahkan kepada Ustadz Henry selaku pemateri kita pada malam hari ini, yaitu dengan membahas tentang teori sejarah sastra angkatan 45. Monggo Ustadz Henry, waktu dan layar saya serahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, terima kasih Mas Bobi, Mas Umar, dan juga teman-teman yang gabung di dalam acara ngaji sastra ya. Ini sudah dua kali kita lakukan ya. Harapannya ini nanti terus berlanjut dan istiqomah ya. Oke, niat dari komunitas ini adalah semangat untuk berbagi ya, semangat untuk berbagi. Jadi ini bukan kuliah umum ya, ini adalah ngaji ya. Ngaji yang temanya kebetulan tentang sejarah sastra ya, tentang sejarah sastra. Yang sejarah sastra ini yang dibahas adalah masa di mana sastra itu berkembang di Indonesia ya, dari zaman sebelum kemerdekaan ya, sampai zaman sekarang. Oke. Nah, ini kita urutkan. Kalau kemarin itu sastra pada angkatan Balai Pustaka, sekarang sastra periodisasi sastra pada angkatan 45 ya, angkatan 45. Dan nanti itu terus bergulir dari waktu ke waktu ya, sampai pada akhirnya nanti kita tetap bahas ya karya-karya yang fenomenal. Oke. Nah, teman-teman sekalian ya, mahasiswa mahasiswi ya, baik itu saudaraku juga di luar STKIP ya. Pada pertemuan kali ini ya, saya selaku pemateri ya, bahasanya itu ya kita saling belajar ya, kebetulan posisi saya lebih tahu duluan daripada kalian, atau mungkin bahkan kalian yang lebih tahu duluan daripada saya ya, sehingga ya saya berkesempatan ya diberi ruang oleh Mas Bobi sama Mas Umar ini ya toh. Wah, untuk semangat berbaginya luar biasa. Oke, izinkan saya untuk share screen ya, ini juga sekedar untuk pengenalan ya, sastra yang di perkuliahan dan sastra yang di SMA itu sama apa enggak sih, lebih dalam atau masih sama ya perkuliahannya atau pelajarannya, bahasanya kalau sekolah kan pelajarannya. Oke.
Oke. Saya share screen ini, apakah sudah nampak teman-teman sekalian? Belum Ustaz. Belum Ustaz. Oke, belum ya. Nah ini. Bentar ya. Oke, nampak ini ya. Sudah Ustaz. Ada yang tahu ini siapa? Nah, ada yang tahu ini siapa? Tuh, ada yang tahu ini siapa? Ini gambarnya siapa ini? Ada yang tahu ini gambarnya siapa? Oh, maaf ya, background suara anak kecil nangis ya, itu anak saya ya. Oke, ada yang tahu ini gambarnya siapa? Ayo, buat salah satu. Nah. Ayo, ada yang tahu ini gambarnya siapa? Ayo. Oke. Siapa gambarnya siapa ini? Munir nggak Ustaz? Munir. Hampir mirip Munir. Oke, terus saya tanya nih pada mahasiswa ini. Kira-kira gambar ini ganteng enggak ini kira-kira ini? Saya tanya pada Mbak Laila, Mbak Fadila, Mbak Cynthia, Sofia juga ini yang salah ya. Ganteng enggak ini kira-kira ini wajahnya ini? Ganteng karena cowok Ustaz. Ganteng karena cowok, Masya Allah, betul ya. Oke, nah gambarnya Maaf ada Ustaz, di... di saya nggak kelihatan Mas. Oh, nggak kelihatan. Oh, mungkin sinyal itu. Yang lain kelihatan enggak yang lain? Yang lain Kelihatan Ustaz. Coba Fadila itu mungkin sinyalnya Pak dari itu kan 2 kali. apa? Itu Gimana? coba Fadila kan di HP itu kan nggak kelihatan Ustaz. Itu biasanya itu masih di gambar kecil-kecil itu terus diketuk 2 kali. Oh, diketuk 2 kali, diketuk tuk tuk. Oke. Ya. Oke ya. Ini gambarnya siapa? Katanya ganteng karena laki-laki. Oh, oke ya, karena memiliki sifat tetap ya, laki-laki. Laki-laki masuk ayu rek, ya, gak patut belas ya kan gitu ya. Oke. Oke, ada yang bilang ganteng karena laki-laki. Oke, yang lain, pandangan yang lain. Ayo. Kira-kira ganteng enggak ini? Ganteng Ustaz. Oh, ganteng Bobby. Oh, oke, Bobby perempuan ya. Oke ya. Oke, teman sekalian, itu hanya Indonesia saja ya. Itu adalah gambarnya Khairil Anwar. Pernah dengar Khairil Anwar? Pernah Ustaz. Pernah. Nah, ya. Oke. Khairil Anwar merupakan pelopor tokoh sastra angkatan 45. Ya. Oke. Oke, ambil dengar ya. Dulu itu waktu SD kita sering sekali ya mendengar puisi-puisinya Khairil Anwar. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang, kan gitu ya. Itu puisi berjudul apa? Ada yang tahu? Itu puisi berjudul apa? Ada yang tahu? Oke, Masya Allah ya. Berarti memang harus banyak membaca ini, nggak apa-apa ya. Adanya ngasih hasilnya kan ini kan untuk itu ya, toh, untuk apa? Untuk memberikan pengetahuan ya. Oke, itu adalah puisinya Aku ya, berjudul Aku, yang ditulis oleh Khairil Anwar lah. Khairil Anwar ini ya, toh, lahir pada tahun 1922 ya, 1922. Nah, beliau ini meninggal di usia 27 tahun ya. Oke, semangatnya itu luar biasa ya, semangatnya itu luar biasa. Kenapa kok dikatakan semangatnya itu luar biasa ya? Ya. Di sisi lain itu dia itu kurang tertib ya dalam menjalani kehidupan ya. Saya katakan kurang tertib gitu. Makanya hidupnya itu hanya sampai usia 27 tahun ya. Di saat kecil ya, dia itu anaknya seorang, kalau nggak salah, wali kota dari Medan ini ya. Ini kan asli Sumatera ini ya. Ini dari Medan ini ya. Terus kemudian orang tuanya cerai. Kemudian ikut ibunya ke Jakarta. Ya. Ikut ibunya ke Jakarta. Lah, saat ke Jakarta ini ya banyak sekali pengalaman-pengalaman ya. Sampai ada yang mengatakan bahwasanya Khairil Anwar ini memiliki dua kepribadian ya.
Oke, dua kepribadian gitu. Karena dia mengalami satu bentuk traumatis ya saat dia kecil itu pernah dia tuh apa namanya itu, dipukul ya, bahkan dipukul dan bahkan intinya itu diberikan perlakuan keras terhadap ayahnya dari ayahnya. Kemudian ibunya bercerai dengan ayahnya, kemudian ikut ke Jakarta, ikut merantau. Nah, ternyata semangatnya itu, sikap patriotisnya itu tumbuh seiring perjalanan Indonesia yang merdeka. Di sisi lain, ya, dia itu seorang laki-laki ya yang bebas. Pernah dia itu apa? Menjadi seorang karyawan, ya, tapi habis itu keluar ya karena merasa dibatasi ya. Nah, tapi karirnya totalitas dalam menulis puisi itu luar biasa sekali ya, Chairil Anwar ini ya. Nah, karena sikap patriotiknya itu tumbuh ya, mungkin juga karena ada darah yang serupa, karena dia itu keponakannya dari Perdana Menteri Sultan Syahrir. Nah, pernah dengar ya, Perdana Menteri Sultan Syahrir ya. Jadi saat awal-awal merdeka itu dia juga ikut berperan gitu. Sultan Syahrir di pemerintahan ya, dia melalui gaya senimannya ya, Ya, dan ini memang kayak dalam kehidupannya ini kurang tertib ini ya, dia tuh perokok berat ya. Ya di sisi lain kita jangan meniru kehidupan yang gelapnya, tapi kita meniru patriotismenya ya, Nah, ini merupakan seorang tokoh yang mempelopori angkatan 45 ya, Oke lah. Terus secara lebih luas ya angkatan 45 ini memiliki karakteristik puisi sebagai berikut ya. Puisinya itu bebas dan tidak terikat ya. Jadi awal-awal Chairil Anwar ini ya mengirim puisi ke media-media itu ditolak ya sampai puluh-puluh kali itu ditolak. Karena puisinya itu di luar pakem puisi yang dipahami ya sejak pemahaman di Balai Pustaka ya, di angkatan Balai Pustaka atau mungkin angkatan sebelumnya. Bahasanya harus A. Tapi Chairil Anwar ini puisinya bebas ya Dia yang mempelopori itu ya. Walaupun semasa hidupnya dia tidak pernah mendapatkan penghargaan sastra maupun puisi semasa hidupnya loh ya. Pasca itu ya dia dapat banyak penghargaan. Semasa hidupnya nggak ada penghargaan di situ itu ya, nggak ada tertulis secara penghargaan, nggak ada. Tapi selepas itu ternyata wajahnya itu pun juga diabadikan ya patungnya itu dibuat ya. Waktunya di Belanda ya, di Belanda juga dibuatkan patung wajahnya Chairil Anwar ya seperti itu. Nah, gaya puisinya itu menarik ya Apa yang bikin menarik itu ekspresionis ya Dia itu seorang pejuang rasa, bahasanya itu ya, pejuang rasanya. Jadi apa yang dia rasakan itu ya yang dia ungkapkan ya, yang dia pasti. Kalau dalam kita lihat diksi-diksi yang muncul ya aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang ya, itu kan diksi-diksi yang khas ya yang khas, dan itu abadi ya Kalau kita melihat binatang jalang itu kan Chairil Anwar ya. Kalau kita melihat penuh seluruh, itu pasti Chairil Anwar. Makanya dikatakan bahwasanya karyanya itu hidup 1000 tahun lagi, hidup 1000 tahun. Nah, gaya yang diambil adalah ekspresionis realisme. Ya. Yang paling saya senang itu adalah di dalam puisinya itu ya tidak ada kata-kata atau diksi yang ditulis dengan bahasa asing, tidak ada. Walaupun dia sendiri itu adalah menguasai 4 bahasa asing ya, 4 bahasa asing ya. 4 bahasa asingnya itu apa ya? Bahasa Indonesia terutama 1, Belanda, Jerman, Inggris 4 ya. Indonesia, Belanda, Jerman, Inggris. Nah, dia menguasai 4 bahasa asing. Makanya cara pembuatan puisinya itu ala ekspresionis ya, ala barat ya, ala
ala apa Jerman, ala Inggris, tapi diksi yang ditulisnya itu ya, diksi yang ditulisnya itu apa? Diksi dari Indonesia, makanya dikatakan dia sangat cinta dengan Indonesia ya. Ya. Dan hampir tidak ditemukan diksi dari kata asing ya, dari bahasa lain. Ya. Nah, diksi mengungkapkan pengalaman batin yang mendalam dan intensitas arti untuk digunakan bahasa sehari-hari. Ya, banyak kayak metafora, metaforis ya, tahu ya, macam metafora ya. Kemudian gaya ironi, menyindir ya. Ya. Kayak apa namanya itu? Pikirannya berkembang dan lain sebagainya. Oke. Oh. Nah, oke ya. Ya, sudah saya katakan tadi itu ya, bahwasanya sang pelopor angkatan 45 ini ya, sang pelopor angkatan 45 ini ya, angkatan 45 ini memiliki dua sisi kepribadian, gitu. Seorang individualis yang penuh dengan vitalitas hidup dan heroisme, vitalitas hidup yang heroisme, gitu. Ya, jadi memang karena dia itu ya, kalau saya lihat itu ya, kalau saya baca-baca di tiga buku yang legendaris itu ya, itu bahwasanya memang mungkin saat dia itu keponakan dari Sultan Syahrir ya. Dan bahkan saat mereka ya, saat para bahasanya itu Pak D atau Om ya itu sedang rapat dengan para petinggi negara itu, kadang dia itu pun hadir walaupun cuma apa? Untuk apa? Meminta rokok gitu. Om rokok Om minta rokok Om, karena dia itu perokok berat gitu. Jadi saat saya rapat dia datang minta rokok, ada cerita seperti itu ya. Di lain sisi ya, dia memiliki vitalitas hidup yang tinggi dan juga heroisme ya. Dia juga seorang yang pesimistis ya dalam menjalani hidup ya, ya. Karena itu terkait dengan trauma masa lampau. Jadi karya-karya sastra yaitu selalu berkaitan erat dengan kehidupan pengarangnya. Ya, dengar ya. Karya-karya sastra itu selalu berkaitan erat dengan kehidupan pengarangnya. Entah itu kehidupan di masa lampau, ya, masa kini dan harapan yang akan datang. Oke, ya. Nah, itulah kemudian adanya karya sastra. Ya. Dulu waktu kita mengenal pelajaran sastra itu, ya kita hanya sekedar mengenal puisi, ini majasnya apa, ya. Kemudian selain itu majasnya apa, ini pesan amanahnya apa, ya. Tapi di sini kita nanti ya, jika nanti ya ingin menjadi seorang guru, ya, ingin menjadi seorang kritikus, ingin menjadi seorang pengamat ya, pengamat sastra ya, kita banyak melihat sisi dari karya sastra itu sendiri ya. Oke, lah dari perspektif psikoanalisis ya, pada dasarnya memang Khairil ya, dia bilang Khairil, ada bilang Khairil ya. Khairil Anwar itu hidup adalah kesunyian dan kegelapan yang menyesakkan ya. Meski ia sadar, namun semangat hidupnya tak cukup untuk menghapuskan trauma masa lalu yang menyakitkan. Ekspresi kebebasannya ya menunjukkan adanya psikotrautamis ya, psikotrautamis atau psikotraumatis ya tersebut ya. Oke. Ya, apa sih psikoanalisis itu ya? Psikoanalisis itu adalah melihat psikologi orang ya dari tulisan, dari dokumen ya, dari tulisan, dan di situ ada ruang di mana ruang itu dapat kita lihat. Makanya saya katakan itu ya, bahwasanya kalau kita ingin melihat orang ya, itu bisa dilihat dari tulisannya, dari karya-karya yang dia ciptakan ya, yang dia, entah itu tulisan di puisi ya, bahkan tulisan di status teman-teman kita akan bisa merasakan orang ini sedang sedih, orang ini sedang bahagia, orang ini sedang happy ya. Itu terwujud ya, ya. Dan perlu diketahui bahwasanya memang si Khairil Anwar ini ya, itu pernah apa ya, dia itu pernah
patah hati kepada 11 perempuan. 11 perempuan, bayangkan ya, 11 perempuan ya, dia patah hati, dia belum menikah. Ya, dia patah hati pada 11 perempuan ya toh, ya. Salah satu puisinya itu menarik sekali itu ya. Kalau nggak salah itu ada yang bunyinya begini. Apa namanya itu? Ada yang bunyi begini. Kau tak akan mengerti bagaimana perasaanku menghadapi kemerdekaan. Nah, itu satu lirik dari puisinya. Dulu pernah saya buat lagu itu ya. Jadi puisinya Khairil Anwar itu saya lakukan dulu itu ya. Waktu saya kuliah dulu ya. Waktu S1 dulu, waktu zaman tahun berapa, 2010 itu ya. Nah, itu dia mencari seorang perempuan ya, tapi di zaman perang gitu. Zaman setelah pasca kemerdekaan itu, maka dia menuliskan, kau tak akan mengerti bagaimana perasaanku, nah, itu ya, menghadapi kemerdekaan, tanpa cinta kau tak akan mengerti segala lukaku. Itu satu bentuk patah hati ya, no? Patah hati ya dari 11 orang perempuan. Dari 11 orang perempuan. Nah, ini Rob ini kayak pernah patah hati banyak. Berapa kali ya Rob ini patah hati ini? Belum pernah. Belum pernah. Jangan sampai kayak Khairil Anwar ya. Ya. Di usia 27 tahun dia meninggal dunia. Tapi dia merasakan pengalaman yang luar biasa. Ya. 11 kali patah hati terhadap perempuan. Masya Allah. Ya. Ya, oke. Lanjutkan ya. Oke, lanjutkan. Ini bahas Khairil Anwar ini, nah ini 5 jam nggak selesai ya membahas Khairil Anwar ini, karena memang menarik ya, karena menarik lah dia. Jadi memang seperti itu ya teman-teman sekalian ya. Oke, dia memiliki dua sisi kepribadian ya, sisi kepribadian. Ya memang gayanya nyaci sekali ya, toh, ya. Beda dengan sastrawan-sastrawan yang lainnya ya. Dia itu nyacis ya, toh. Dia itu nyacis ya, toh. Dia itu keluar itu bajunya itu harus disetrika, kalau nggak setrika nggak mau dia keluar. Oh, luar biasa sekali gitu. Di sisi lain ya, dia itu apa? Yaitu totalitas sebagai seorang seniman. Jadi kita sebagai seorang mahasiswa ya, nah, kita bisa totalitas ya toh. Kita mau totalitas gimana? Jangan setengah-setengah ya. Jangan setengah-setengah. Kalau totalitas pasti jadi, pasti itu ya. Nah, contohnya Khairil Anwar ya, kita bisa lihat semangat totalitasnya. Ya kita nggak melihatnya itu apa namanya itu, wah berarti harus jadi seniman ya, enggak juga ya toh. Yang kita lihat adalah semangat totalitasnya seperti itu ya. Oke. Lah, oke. Ya, ini senyumnya Khairil Anwar dia. Ya, senyum karena 11 kali patah hati ini ya. Ini sambil di screenshot nggak apa-apa loh ya, di screenshot ya toh. Jadikan status dan nanti biar teman-teman yang lain juga mau ikut ya toh, juga mau ikut ya. Nanti biar rame ya, kita ketemu ngajinya itu rame. Tiap malam apa ya, malam Kamis itu rame, apa ya. Ini adalah semangat berbagi atau semangat berbagi. Oke. Nah, ciri dan karakter yang mungkin bisa kita tiru teman-teman sekalian. Oke, yaitu apa? Mandiri dan kreatif ya toh. Ya. Seperti yang saya ceritakan ya, Khairil Anwar ini pernah memiliki pekerjaan tetap ya toh. Ya, Khairil memilih untuk menjadi apa? Manusia merdeka yang bebas berkarya. Ya, dia itu nggak mau diatur-atur, ya toh. Tidak tergantung siapapun ya. Jadi kalau kita itu dikatakan merdeka itu kan memang kita tidak ada yang ngatur, ya toh. Ya, kita tidak ada yang ngatur. Kita bebas ke sana kemari, ya toh. Nah, terus kita dikatakan seorang remaja yang merdeka itu apa? Kita tidak terbelenggu oleh apa? Oleh waktu ya toh, oleh waktu ya. Kalau zaman sekarang kan, kalau sebelum COVID mungkin ya, atau mungkin sekarang juga ya, laki-laki yang terbelenggu oleh cinta terhadap perempuan ya. Pasti apa itu? Akan apa? Akan teratur-atur ya toh, ya, akan teratur ya. Wayai WA ya, wayai SMS ya, wayai jemput dan sebagainya. Itu terbelenggu itu ya, itu terbelenggu ya. Nah, kalau katanya Ustadz Adi kemarin waktu saya dengar kuliahnya sama Bobby sama Umar itu adalah bentuk bukan tanggung jawab katanya ya. Tapi Bob lagi Bob, lali aku lagi dari Bob. Itu Ustaz, kalau pacaran itu apa ya?
bukan menjadi tanggung jawab gitu Ustaz. Kan kita kan bukan siapa-siapanya. Iya, terus? Karena kan didasari nafsu kalau Iya. masalah gitu Ustaz. Iya, berarti kita apa? Nggak merdeka, gitu. Kita nggak merdeka, gitu. Ya itu mungkin pandangan yang lain, gitu. Seperti itu ya. Oke. Jadi begini, ya, hal yang dapat kita ambil ya dari karya Anwar adalah dia itu mandiri, ya. Dia itu mandiri. Jadi dia itu karyanya itu dibuat bukan atas pesanan kekuasaan zaman dahulu. Jadi dia itu memang murni apa yang ingin dia rasakan, apa yang ingin dia ungkapkan tuh murni puisi-puisinya. Ya, ini mahasiswa sekalian nanti belajar ya, mulai menulis puisi ya, kata Ustadz Henry, ya kata Pak Henry, kalau mau menulis puisi ya apa adanya saja ya, nggak apa-apa ya, totalitas membuat puisi sebagai bentuk keterampilan kita menulis ya, nah seperti itu. Ya meskipun hidupnya itu apa? Kesulitan ya. Tapi dengan puisi-puisinya dia dapat menutupi kekurangan ekonomi itu. Nah, menarik sekali nih ya. Jadi dia itu hidup dengan apa? Dengan puisi-puisinya ya. Dengan mengirim tulisan ya, dengan apa. Nah, selain itu dia juga kreatif ya toh ya. Sebelum meninggal ya, Khairil sudah meluncurkan sekitar 70 puisi asli, 4 puisi saduran, 10 puisi terjemahan, 6 prosa asli dan 6 prosa terjemahan. Lah, dia ini mulai berkarya itu mulai usia 18 tahun ya. Sekarang usia kita berapa? Usia kita berapa? Karya kita sudah berapa, Rek? Karya kita sudah berapa? Ini kita sudah diberikan contoh ini ya sama Khairil Anwar, pelopor angkatan 45 ini ya. Walaupun dia hidupnya sempit ya toh, tapi dia bisa menutupi kesempitan itu dengan apa? Karya-karyanya ya, dengan karya-karyanya ya, dengan karya-karyanya ya. Oke, seperti itu ya. Karena ada hal yang dihasilkan, Oke. Dan banyak sekali penulis-penulis itu memang totalitas nulis ya toh. Ya. Dan dia nggak punya pekerjaan, misalnya pekerjaannya nulis ya toh. Makanya dia dikatakan itu merdeka. Kemudian kreatif. Karena memang totalitas betul ya. Kalau kita sedang mengguliti sesuatu ya. Sekarang ini kita akan mengguliti sedang kuliah misalnya, kita kuliah di informatika semisal ya. Ya kita geluti totalitas betul di informatika. Ya wis. Ya apa carane ya sinau logaritma dan sebagainya, sinau utek-utek kode-koding ya dan sebagainya. Kalau kita di informatika. Kalau kita kuliah di keguruan, yuk fokus saja di guru, ya. Fokus saja di guru, pengembangan skill ya, pengembangan keterampilan mengajar, ya. Kemudian pengembangan pengetahuan, ya. Seperti ini ikut ngaji sastra, mungkin ikut kuliah umum, ya, mungkin membaca dan sebagainya. Ya. Ini sudah dicontohkan oleh Khairil Anwar ya. Dan kita jangan sampai kalah ya. Jangan sampai nanti di hidup kita nggak punya karya apa-apa ya. Kita nggak punya karya apa-apa. Apapun karyanya ya, itu harus segera dilahirkan. Syukur-syukur lahirnya itu dengan cara sesar ya. Disesar ya, dipaksa untuk lahir. Tapi nggak apa-apa, yang penting berkarya, apapun profesinya yang penting ada karyanya, ada best practice-nya, seperti itu. Nah, itu sudah dicontohkan oleh Khairil Anwar. Selain itu dia juga memiliki bebas dan inspiratif ya. Oke. Suatu ketika ya pernah ada kalimat Bung, ayo Bung, ya, itu pada kemerdekaan. Ya. Ternyata poster kemerdekaan Bung, ayo Bung itu terinspirasi dari apa? Dari seorang perempuan yang menjajakan diri ya. Jadi saat itu karena kan juga orangnya kan juga seorang orang yang nakal, dia memang nakal ya toh. Bahasanya itu lananging jagat ya toh. Ya. Dia itu main di daerah apa namanya itu lokalisasi ya toh, main di daerah lokalisasi. Kemudian dia melihat dan mendengar ya seorang perempuan, Bung, ayo Bung, nah gitu. Kemudian terinspirasi, ya, jadikan poster aja untuk kemerdekaan pada Sultan Syahrir. Ya. Inspirasi itu ya karena perkataannya itu kemudian menumbuhkan apa? Inovasi. Ya, inovasi. Kalau kuliah dengan
Ustadz Adi itu sangat menginspirasi. Jadi apa yang dikeluarkan oleh Ustadz Adi itu dapat mengembangkan kemampuanmu yang lain, ya. Dapat menstimulus bahasanya itu ya. Oh seperti ini. Kalau apa namanya itu Khalil Anwar itu menciptakan, kalau Khalil Anwar itu 27 tahun bisa menghasilkan 70 karya ya. Maka aku terinspirasi ya. Aku bisa, mungkin di usia aku sampai 25 tahun gitu. Mungkin aku bisa menghasilkan 100 karya. Nah, seperti itu. Nah, ini merupakan usul Khalil Anwar ya. Uniknya kata-kata tersebut didapatkan dari seorang perempuan yang menjajakan diri. Ya, ini cerita-cerita unik dari Khalil Anwar ini ya. Mungkin ini belum kalian dapat ya waktu di SMA ya. Pernah ada yang dengar cerita ini? Belum. Pernah ada yang dengar? Pernah ya. Nah, ini ceritanya pelopor angkatan 45 ya lah. Khalil Anwar ini merupakan sastrawan yang eksentrik ya toh. Meskipun semasa hidup dia tidak memiliki pekerjaan tetap, ya suka keluyuran, merokok, pemabuk, kekurangan uang, menjengkelkan, namun beliau mampu menciptakan karya-karya yang fenomenal gitu, dan diakui oleh sastrawan besar. Nah ini kebalikan dengan kita ya. Kita ini kecukupan gitu, kemudian memiliki penghasilan yang mungkin cukup tetap gitu. Kemudian kita nggak ngerokok, kita nggak mabuk, tapi kita nggak punya karya, betul atau tidak? Tapi kita nggak punya karya, tapi beliau itu punya karya, luar biasa sekali ya. Beliau punya karya, ya. Yang kita sekarang ini, kalau beliau dulu itu kalau nulis puisi kan pasti kertas dibaca, dan itu nggak langsung jadi itu enggak mas, mbak sekalian. Khalil Anwar itu saat nulis puisi itu ya membutuhkan waktu banyak ya, dalam artian begini ya, dia itu dengan apa ya, dengan kertasnya itu ditulis, oh nggak cocok dicoret-coret, Lah kita sekarang ya, semisal kita nggak punya letih banget lah ya, buat puisi, tak buat cerpen, nggak cocok, kan tinggal dihapus saja, Kita punya HP untuk nulis puisi ya toh. Nulis puisi, kemudian oh nggak cocok dihapus saja, kita buat status puisi. Nah dulu itu enggak iso dihapus ya, kertas tulis lagi, oh nggak cocok, sampai berusaha lembar seperti itu. Nah bedanya itulah kita sudah berkecukupan ya, tapi saat membuat karya ya belum bisa. Nah itu spirit dari Khalil Anwar yang bisa kita ambil teman-teman sekalian. Oke, yang bisa kita ambil ya, spirit dari Khalil Anwar. Oke, ya lanjutkan ya. Nah ini ya, meskipun dicap seniman binatang jalang binatang jalang, namun gaya hidup Khalil Anwar tidak sebohemian yang dikira. Ia tidak bisa keluar rumah jika pakaiannya tidak digosok dengan rapi dan najis ya. Oke, ini ya, dia sastrawan ya, dia seniman, tapi nggak mau atau keluar rumah itu, ini belum setrikaan nggak mau ya, kalau belum disetrika ya, beda dengan Umar, nggak tahu Umar ya toh. Pokoknya budal di kampus ya toh. Mau disetrika udah kampus gitu ya Mar ya. Iya Ustadz. Khalil Anwar ini ya nggak mau, dia nggak mau ya, dia itu dikatakan seniman binatang jalang, tapi saat keluar rumah nyentrik gitu. Kamu lihat gaya-gaya kan, rambutnya kan gini ya toh, disisir ya toh, rambutnya disisir ya toh. Kemudian pakaiannya rapi, pakai hem kemeja. Beda kalau kita lihat seniman-seniman yang lain atau sastrawan yang lain itu rambutnya gondrong, pakainya sobek-sobek ya. Coba kita lihat Rendra gondrong ya. Biasanya itu gondrong rambutnya itu ya. Nah, gondrong. Nah, seperti itu ya. Tapi Khalil Anwar ini ya, nyacis ya, ini dapat kita ambil ya toh, satu bentuk perilaku yang baik ya toh. Kalau yang buruk-buruk ya jangan diambil, seperti keluyuran, rokokan, pemabuk ya toh, menjengkelkan terutama ya jangan diambil ya. Kita ambil yang baik-baik saja. Nah, itu ya. Oke, itu tentang ciri dan karakter Khalil Anwar ya. Nah, selain itu dia juga apa? Juga berani teman-teman sekalian ya.
dia juga berani. Lihat itu fotonya itu, ya toh. Necis dia, necis ya. Rambutnya berapa? Berminyak, diminyai biar rapi, ya toh. Khairil Anwar sudah memutuskan untuk berhenti sekolah pada umur 18 tahun. Ya. 3 tahun setelah ia mendeklarasikan diri sebagai seniman, ya toh. Sebagai seniman, ya toh. Ya, jadi itu dia 18 tahun itu berhenti sekolah. Ya. Kemudian apa? Dia pengen jadi seorang penulis, ya, seorang penyair. Dia totalitas di sana, ya, totalitas betul, dan memang berhasil, ya, ya, walaupun saat semasa hidupnya dia tidak menerima penghargaan sama sekali, tapi pasca dia meninggal, ya, setelah dia meninggal, wah banyak penghargaan datang, dan bahkan puisinya itu abadi sampai sekarang, bayangkan, abadi sampai sekarang, usianya sudah berapa itu puisinya itu, seperti yang dia katakannya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, ya puisi-puisinya itu, ya. Hidup 1000 tahun lagi, ya toh. Aku ingin hidup 1000 tahun, ya. Yang puisi-puisinya itu yang hidup 1000 tahun, ya. Karena kesungguhannya seorang penyair, maka dia benar-benar totalitas. Ada banyak percobaan dan kritikan dari dirinya sendiri terhadap puisi-puisinya. Banyak kata-katanya yang penuh coretan, bahkan satu puisinya ada 12 versi. Jadi tulisan yang dikatakan memiliki bobot vitalitas, tulisan yang baik, ya, yang bagus, ya. Al-Quran itu memiliki vitalitas yang tinggi, ya. Ada banyak tafsir yang menafsirkan, ya. Ya. Itu menandakan banyak apa? Tulisannya itu di Al-Quran itu memang kalam Allah itu apa? Memiliki apa? Vitalitas, ya toh, vitalitas, ya toh. Lah, di puisi itu juga gitu, ya toh. Semakin banyak orang menafsirkan, ya, semakin baik puisi itu. Gak mungkin dijawab, puisimu ini apakah betul seperti ini, ya? Penyair nggak mungkin jujur, ya? nggak mungkin jawab, ya. Ya itu rahasia si penyair. Semakin banyak orang menafsirkan isi kandungan puisi itu, maka apa? Semakin berkualitas karya itu. Nah, sampai dikatakan ada 12 versi, ya toh. Nah, Khairil Anwar semasa hidupnya tidak pernah memperoleh penghargaan. Nah, ini kan sudah saya sampaikan, ya. Namun beliau terus dikenal sebagai pelopor angkatan 45, ya, dalam bidang puisi dan merupakan salah satu penyair terbesar di Indonesia. Ya, dari umur 18 sampai 27, ya. Kalau dikatakan aktif itu berarti berapa tahun itu? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ya. Menghabiskan waktu 9 tahun, ya. Dikatakan sebagai penyair terbesar di Indonesia. Ya. Topper angkatan 45. Nah, oke. 9 tahun, ya, hanya waktu 9 tahun. Nah, kalian waktu kuliah di sini berapa tahun? Ya, waktu kuliah mungkin di kampus lain berapa tahun? Coba kira-kira kalian masih sampai usia 27, ya, 27 tahun, ya. Oke, seperti itu, ya. Dan pernah nih, ya, ada satu gojekan, ya, ada satu bercandaan. Loh, aku ini juga karya seperti karya Anda, kok bisa? Aku karya bapak dan ibuku. Kacau itu, ya, itu biasa, ya. Aku karya bapak dan ibuku, ya, bukan seperti itu maksudnya karya, kan gitu, ya. Ya, karya itu adalah apa? Yang memang betul-betul dibuat, ya, atau dibuat, ya, bukan buat ke arah ke sana, ya, memang dibuat, ya, seperti itu. Oke, itu, ya, itu apa? Itu tentang Khairil Anwar. Nah, oke. Oh, ini dibuat patung ini. Oh, ya, dibuat patung ini. Ya, dibuat patung ini, ya. Ciri dan karakter, ya, cinta tanah air, ya. Dia menguasai 4 bahasa, ya, Indonesia, Belanda, Jerman, dan Inggris. Namun kemahiran berbahasanya pun tidak mengantarkan Khairil menyerapnya ke dalam karya yang diciptakan. Ya. Jadi ini saking cintanya terhadap ibu, ya, saking cinta terhadap tanah air, ya, ya, dia itu nggak mau, ya, menyelipkan diksi dari kata asing, ya. Bahkan belum ditemukan. Nah, suatu ketika Khairil ini pernah dipenjara, ya. Ya. Dia terikat pada ibunya, ya. Karena dia itu merantau di Jakarta dengan ibunya. Kemudian sama
Habib Jasin ini ya, dia menuliskan surat, Sin, tolong ibuku. Ya, dia menuliskan surat karena saking khawatirnya dengan ibunya. Ya, ya. Nah, ini karakter yang mungkin ya, bisa kita tiru. Ya, ya. Mungkin saking cintanya dengan ibunya, karena dia merasa bahwasanya yang menemani selama ini adalah ibunya, bukan pacarnya, bukan istrinya, tapi ibunya ya, sampai dia meninggal dunia itu ya, yang menemani ibunya. Oke. Nah, Khairil Anwar ini meninggal dunia itu karena dia memiliki penyakit TBC. Ada yang mengatakan TBC, ada yang mengatakan apa namanya itu raja singa, ya, atau dikatakan AIDS, ya, apa namanya itu HIV ya, HIV AIDS, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi nggak tahu yang benar yang mana. Yang jelas dia memiliki penyakit ya di dalam tubuhnya karena kehidupannya kurang tertib, gitu. Kehidupannya kurang tertib. Sasa ngono kae ya, kehidupannya kurang tertib. Apa-apa ya kurang tertib ya. Ini yang jangan kita tiru ya, jangan kita tiru. Ya kehidupannya Khairil Anwar ini memang dikatakan kurang tertib ya toh, ya kurang tertib ya. Maka dari itu ya hal-hal yang baik ya toh pada pelopor angkatan 45 ini bisa kita ambil tentang kemandiriannya, tentang kreativitasnya, cinta terhadap ibunya, cinta terhadap tanah air, ya, terus kemudian berani, bebas, inspiratif, ya, itu bisa kita ambil. Tapi hal-hal negatif itu jangan kita tiru, ya, kehidupan yang kurang tertib, ya, kemudian suka keluyuran, ya, kemudian perokok, pemabuk, ya, itu kan dikatakan hidup yang kurang tertib itu ya. Nah itu mungkin tidak kita tiru. Penampilannya bisa kita tiru ya, necis ya, sebagai laki-laki ya, necis ya, kalau keluar rumah ya, apa namanya itu bajunya itu setrika ya. Anu ini nggak mau, bajunya nggak setrika, nggak mau. Pasti dia pakai kemeja ya, pakai kemeja kayaknya, kemeja ya, itu setrika. Kemudian rambutnya apa? Diberi minyak, itu minyak rambut gitu. Jadi cool, ya, jadi cool. Ya walaupun dia patah hati atau selama berapa kali? Ada ingat? 14 kali. 11 kali. Ya, yang diingat yang patah hati itu ya. ya, yang diingat yang patah hati. Oke. Ada 11 kali ya, 11 kali patah hati. Oke, seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya, menurut sekalian. Aduh, saya malah keluar nih share screen-nya ini. Saya screen lagi. Oke. Ya, oke ya. Karya yang abadi ya. Jadi karyanya adalah karya yang abadi. Banyak kata karya yang diungkapkan Khairil bersifat abadi dan semua orang mengenal itu ciptaan Khairil Anwar ya, seperti apa? Sekali berarti sudah itu mati. Nah, itu salah satu penggalan puisi Khairil Anwar. Hidup hanya menunda kekalahan. Mereguk hidup sepuas-puasnya dalam kepuasan yang sedalam-dalamnya. Nah, mereguk hidup sepuas-puasnya dalam kepuasan yang sedalam-dalamnya ya. Binatang jalan, hidup 1000 tahun lagi, kau penuh seluruh. Nah, itu adalah karya yang abadi ya. Bait-bait atau baris-baris yang dikenal banyak orang bahwanya, oh ini punya Khairil Anwar. Mereguk hidup sepuas-puasnya dalam kepuasan yang sedalam-dalamnya. Oh ini juga Khairil Anwar. Jadi itulah yang abadi ya, ya. Jadi kalau kita mati itu ya udah ya. Masa hanya tinggal nama saja. Oh nama ini ya. Jangan sampai kita itu nggak dikenal ya toh. Ya, ketika kita menjadi mati, kemudian kita nggak dikenal. Siapa nama kakekmu? Oh lupa itu. Apa pekerjaan bapakmu? Lupa. Nah anaknya lali ya toh. Ya senang seperti itu. Tapi ketika kita meninggalkan karya, maka kita akan dikenal. Oh iya, kakekku dulu adalah seorang guru hebat gitu. Namanya Bobby Aryadi semisal ya. Kakekku, nah, bilangnya gitu. Kenapa? Sudah dikenal.
karyanya banyak ya toh, banyak murid-muridnya ya toh. Banyak buku-buku, banyak tulisannya yang dilahirkan seperti itu. Oke, nah itu ya. Jadi ayo ya kita berkarya agar abadi ya, agar abadi ya. Karena memang keabadian itu ya dari karya yang kita buat ya. Kita nggak bisa abadi, tapi karya kita bisa abadi ya, dari apa yang sudah kita ciptakan seperti itu ya. Nah, oke ya. Ini ada satu puisi ya, karya Chairil Anwar ya. Jika kita lihat puisi ini ya, itu banyak pesan atau banyak sisi-sisi emosi dan lain sebagainya. Coba kita baca ya sambil dibaca ya. Oke, saya coba bacakannya. Puisi 1943 atau puisi 1943. Racun berada di lekuk pertama, rasa di dada, tenggelam darah dalam nanah. Malam kelam membelam jalan kaku lurus, putus candu tumbang tanganku, menadah patah, luluh terbenam hilang lumpuh, lahir tegak berderak rubuh runtuh, mengaum mengguruh menentang, menyerang kuning merah hitam kering tandas, rata dunia kau aku terpaku. Oke. Nah, jika puisi ini dibaca ya, pasti akan memiliki daya tangkap yang berbeda-beda setiap kepala saat membaca puisi ini. Apalagi saat berhenti pada satu kata tertentu ya. Semisal saya membaca seperti ini. Tegak berderak, rubuh, runtuh, mengaum, menguruh, menantang, menyerang, kuning, merah. Saya berhenti. Nanti orang pasti konotasinya, kalau merah itu pasti partai nih. Oh, ya. Dikira ada kepentingan partai. Oh, enggak ya. Oh. Nah, mungkin seperti itu ya. Tergantung siapa yang menerima pesan dari puisi ini. Jadi akan banyak penafsiran. Ya. Tentang puisi ini. Oke, tentang puisi ini ya. Nah, ini sebenarnya satu puisi ya. Ini cuma saya bagi-bagi aja ya. Jadi 3 bagian ini ya. 3 bagian. Nah, puisi ini sangat menarik ya karena di sini itu banyak sekali segi-segi kesedihan, kecewaan gitu. Kemudian kemarahan gitu. Ya. Oke, coba saya tanya ini. Kalau membaca puisi ini, diksi yang menggambarkan tentang kesedihan yang mana? Ayo. Ada rubuh, ada runtuh. Ya, rubuh, runtuh. Oke, bisa. Kalau Tumbang. kemarahan. Apa? Yang membusuk rasa di dada. Yang apa? Enggak begitu dengar ya. Candu tumbang, Ustaz. Apa? Candu tumbang. Candu tumbang. Oke. Ya. Seperti itu ya. Jadi tergantung bagaimana kita menangkapnya ya. Oke. Inilah puisi ya. Inilah puisi seperti itu. Beda lagi dengan puisi ini, teman-teman sekalian. Nah, oke. Coba dibaca puisinya ini ya. Berjudul Nisan ya. Untuk nenek kanda. Bukan kematian benar menusuk kalbu. Keridhaanmu menerima segala tiba. Takut tahu setinggi itu di atas debu. Dan duka maha tuan tak bertahta. Oke, kira-kira puisi ini tentang apa? Nenek Ustaz. Ya? Cinta kepada nenek Ustaz. Cinta kepada nenek. Baik, oke, yang lain.
Oke, yang lain. Bobi mengatakan cinta pada nenek. Oke, yang lain. Oke, yang lain. Ya. Oke. Nggak ada yang berani jawab ini ya. Oke, nggak apa-apa. Apa? Keridoan. Oke. Lah, puisi ini tentang kesedihan Chairil Anwar saat ditinggal pergi oleh neneknya. Ya. Jadi segi-segi ekspresionis tentang kegundahan, kesedihannya itu muncul ya toh. Ya, bukan kematian benar menusuk kalbu, keridoanmu menerima segala tiba, tak ku tahu setinggi itu di atas debu, dan duka maha Tuhan tak bertahta. Itu bentuk apa? Kesedihannya saat neneknya meninggal ya toh. Karena memang ibunya kan kembali ke Jakarta ke rumah orang tuanya ya toh. Dan di sana juga ada neneknya ya toh. Nah, neneknya itu juga sayang sama cucunya ya. Siapa cucunya itu ya? Chairil Anwar ini ya. Dan dia meninggal ya. Kemudian ini puisi ini ditulis saat awal-awal ya, saat awal-awal Chairil Anwar nulis puisi ya. Dan saat puisi ini ditulis kemudian dikirimkan ke surat kabar dan sebagainya, ditolak ya. Karena puisi ini sifatnya masih individualistis namanya ya. Masih individualistis ya. Loh, kok individualistis ya? Karena menggambarkan perasaannya saja ya. Menggambarkan keluarganya saja itu terlalu individual, tapi yang dibutuhkan adalah tentang apa? Tentang nasionalis seperti itu. Tapi ya memang populer ya, ahlinya juga populer juga ya. Karena ini bagian dari bentuk ciri khas dari Chairil Anwar itu tentang ekspresionis. Betapa dia itu sangat pesimistis ya. Saat apa? Saat neneknya itu meninggal dunia ya. Sampai apa? Menusuk kalbu ya toh. Kalbu itu apa sih? Hati, kolop ya toh. Hati itu benar menusuk ya toh. Ya. Ya apa cara tusuk jarum loro ya toh. Apanya hatinya tertusuk kan begitu ya. Keridoamu menerima segala tiba ya toh. Ya, atas apa? Keridoan ya. Keridoan siapa? Ya keridoan neneknya itu menerima ya segala apa? Segala takdir ya segala tiba. Ku tahu setinggi itu di atas debu. Ya. Setaunya itu apa? Bahwa kematian itu masih jauh, masih nggak terlihat ya toh. Setinggi debu itu nggak terlihat itu ya. Dan duka maha Tuhan ya toh, tak bertahta ya. Ya, kesedihan itu apa? Tidak memiliki tahta ya. Ya, kesedihan itu apa? Ya tahu-tahu datang ya saat orang tua saat nenek itu meninggal ya, tak bertahta seperti itu. Nah, itu awal-awal nulis puisi ya, ada empat baris ya toh, ya. Plus kata untuk nenek enda ini ya, untuk nenek anda. Oke, itu ya. Nah ini, oke. Ini, nah kalau puisi ini mungkin itu sudah familiar ini ya, puisi aku ini ya. Ya, aku bukan karya bapak dan ibuku loh ya. Ini adalah aku puisinya Chairil Anwar ya. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak sorangkan rayu. Tidak juga kau, tak perlu sedang itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang pedih-perih, dan akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Nah, puisi ini akan banyak pandangan ini ya. Dan ini sangat populer sekali. Dari SD sampai SMA ini mesti keluar di UN ini ya. Ujian UN udah keluar dulu itu waktu kita SMP ya. Di SMA juga kadang juga keluar di tryout ya. Ini betul abadi ya, betul-betul abadi puisinya ini lah. Puisinya ini merupakan salah satu bentuk bentuk kegigihan dari Chairil Anwar, penggambaran kegigihan gitu.
sampai digambarkan biar peluru menembus kulitku ya, walaupun rasa sakit itu datang padaku ya toh, aku tetap menerjang ya. Sakit itu akan terus ku bawa berlari hingga hilang pedih perih ya toh, ya sampai dia itu meninggal gitu. Dan aku lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Sakitnya yang diderita itu apa? Wis gak direken gitu, gak digagas gitu. Intinya apa? Dia ingin hidup 1000 tahun lagi, tapi ya sampai 27 tahun itu gitu. Dan Khairil Anwar ini ya memiliki satu kelebihan, yaitu apa? Intuisi ya. Jadi seseorang yang jadi bedanya seorang seniman ya dengan kita orang biasa itu adalah pada letak intuisi. Seorang seniman itu memiliki intuisi yang sangat tinggi gitu ya. Kadang orang itu mengekspresikan suatu hal itu berbeda-beda ya. Kalau seniman biasanya kan begini ya toh. Ya kalau Khairil Anwar ini condong lebih pada sisi yang rapi ya, sisi yang rapi. Ya karena memang seperti itu, ya dia nggak mengganggu gugat. Tapi beda lagi kalau kita melihat Rendra kan pakai jaket yang lusuh gitu. Ya, dia memiliki kelebihan apa? Cara pandang ya, dengan intuisi. Dan bahkan saat akan kematiannya pun ya, saat akan kematian siapa? Si Khairil itu dia tuh tahu dia tuh akan mati gitu. Makanya dia menuliskan puisinya gitu, ya. Menuliskan puisinya. Nanti buat dibuka-buka lagi ya. Gitu. Puisi ajarnya Khairil Anwar di internet ada itu ya, sama seperti itu ya. Oke ya, saya kira begitu teman-teman sekalian ya. Kita sudah mengaji ya tentang Khairil Anwar ya. Semoga bisa inspirasi ya teman-teman sekalian ya. Dan harapannya kita selalu bisa konsisten mengikuti ngaji sastra ini ya. Nah, ini di sini ada Mas Catur ya. Mas Catur dari mana Mas Catur? Apanya sudah asalnya? Iya. Asalnya saya dari Cilacap, Jawa Tengah, Ustaz. Cilacap. Oh, salah. Kuliahnya di mana? STKIP, Ustaz. Oh, saya KP tak? Oh, karo aku malah. Angkatan berapa? Angkatan 20, Ustaz. Oh, PGSD. 2020. Oh, iya. Oke. Prodi apa, Mas? PGSD, Ustaz. Oh, PGSD ya, itu ya. Muridnya Bu Kiki berarti ya. Oke ya. Gitu ya, jangan lupa presensi ya. Oke, ada yang sampaikan atau ditanyakan atau mungkin masukan ya untuk kita yang ada di sini. Kepada teman-teman dan seluruh peserta yang sudah hadir, monggo bisa mengajukan pertanyaan terkait yang sudah dipaparkan oleh Ustadz Henry. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman? Jika tidak ada, saya ingin mengajukan pertanyaan Ustadz. Boleh Ustadz? Oh boleh. Ini Ustadz yang ingin saya tanyakan. Tadi kan sudah dipaparkan bahwasanya karakteristik puisinya pada angkatan 45 itu puisi yang bebas dan tidak terikat oleh pembagian baris, bait, irama, dan rima, dan gayanya juga yang dianut ekspresionisme, realisme, dan berbagai diksi juga mengungkapkan pengalaman batin yang mendalam dan intensitas diri. Nah, untuk itu Ustadz, apakah ketika pada zaman sekarang ini kita bisa mengekspresikannya seperti puisi lama tersebut Ustadz, atau apakah ada ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan agar kita dapat membuat puisi sesuai ketentuan yang sudah ada gitu Ustadz? Oke, ya sekarang itu malah lebih bebas ya. Bebas gitu. Kalian kalau pernah mendengar ya atau melihat ya puisinya Sutarji Kolsum Bahri itu ya, puisinya itu unik ya. Itu puisinya itu apa? Malah kadang kita bingung ya artinya apa ya. Ada satu puisi judulnya itu kawin kasih ya apa ngerti itu kita nggak bisa mengartikan itu ya. Ternyata itu ada maknanya, ternyata itu ya, itu ada satu perjalanan bahtera rumah tangga teman-teman sekalian ya.
Nah, itu perjalanan bahtera rumah tangga. Kawin itu kawin. Saat pernikahan itu pasti ada konflik gitu. Kawin. Nah, konflik itu akan terpecahkan dengan apa? Dengan kasih sayang. Kasih. Seperti itu coba dilihat di internet itu ya. Ada itu puisinya Sutarji Kosubari, judulnya kawin gitu. Ya. Judulnya kawin ya. Menarik sekali nih ya. Nah, itu bebas gitu. Ya. Kasih ya, dan sebagainya. Nah, itu bisa apa? Bisa dicek ya, bisa cek di internet ya. Ada lagi juga ya, menarik sekali nih ya. Yaitu apa? Puisinya apa? Judulnya apa? Pot. Ya, pot. Ditulis pot, tapi bentuk pot gitu. Ya, saking bebasnya sekarang ini ya, saking bebasnya. Nanti bisa cek di internet ya, saking bebasnya ya. Bentuk pot ya. Mungkin Bobby kalau mau kirim surat cinta untuk emaknya ya bisa itu ya. Cinta ya, bentuk gowok kayak itu bentuk apa love you gitu ya. Cinta bentuk gitu ya. Itu bisa tuh untuk emaknya itu ya. Nah, itu juga boleh ya seperti itu. Nah, sekarang ini kalau mau lucu ya gitu ya bebas. Jadi memang tidak ada aturan yang terikat ya, karena memang semakin kesini semakin berkembang gitu. Dan akan banyak simbol-simbol ya, dan bahkan semakin padat ya, dan ada juga tuh ya puisi Sitomorang tuh ya, puisi Sitomorang ya, bulan di atas kuburan, sudah selesai gitu aja. Itu puisi bulan di atas kuburan, malam lebaran bulan di atas kuburan ya, cuma gitu aja. Nah itu saking bebasnya ya. Oke, saking bebasnya. Oke, gitu ya Mas Bobby ya. Baik Ustadz Hendri, terima kasih. Ada yang nanggapi? Ini saya sambil ini sambil menyapa yang lain nih. Ada Mbak Yasin Dimayang. Nah, Mbak Yasin Dimayang dari mana ini? Mbak Yasin Dimayang ini? Dari Nganjuk. Mbak Yasin Dimayang. Oh, dari Nganjuk. Oke. Kuliah atau kerja? Kuliah Oh, kuliah di mana, Mbak? di Jember. Oh, di Jember, Masya Allah. Prodinya apa? Perpajakan, Pak. Oh, Masya Allah, perpajakan. Perpajakan Sinau Sastra ya. Nggak apa-apa ya, perpajakan. Ini semangatnya luar biasa nih ya. Ini biasa saling berbagi ya. Oke, ada Mbak Sofi juga ini. Mbak Sofi. Cek Mbak Sofi. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mbak Sofi dari mana ini? Aslinya dari Gresik, tapi domisili Surabaya. Kuliah di STKI PL Hikmah. Prodi PGSD. Oh, PGSD. Wah, semangat nih. Nah, ini ada lintas prodi ya. Kalau dari bahasa Indonesia sampai nggak ikut ya malu ya, Tondiki yang memakmurkan ngaji sastra kok malah dari prodi yang lain dan bahkan dari kampus yang lain. Ya, harusnya kita yang meramaikan ini ya. Oke, terima kasih saya ucapkan pada teman-teman sekalian ya. Ada Mbak Yasindi dari Jember ya, ada Mbak Sofi dari PGSD, Mas Catur, kemudian Mas Bobby, Mbak Cynthia, Mas Robin, Mbak Laila, Mbak Fadila ya. Semoga kita bisa istiqomah ya. Oke, itu aja Mas Bobby ya. Oke, terakhir sesi foto boleh? Baik Ustaz. Biar ada dokumentasi. Baik, untuk kepada seluruh teman-teman, kita saatnya sesi foto bersama ya sebagai dokumentasi. Boleh kepada Oke, dibuka teman-teman. kameranya. Dibuka kameranya. Oke, ya, dibuka. Oke. Hitungi Mas ya. Oke, Mbak Sofi, apakah bisa menyalakan kameranya? Mas Umar dan lain-lain. Baik. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar, saya save terlebih dahulu. Mohon maaf, agak lama ini laptopnya kentang. Bentar, Ustaz. Oke, sampun Ustaz. Oke, gitu ya teman-teman sekalian ya. Saya kira cukup ya, nanti kita minggu depan ketemu dengan tema yang berbeda tentunya ya. Oke, mohon maaf jika banyak salah kata dari saya pribadi ya, selaku pengisi ya
acara di Koji ya, ngaji sastra ya, komunitas ngaji sastra ya. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Oke, saya kasih. live ya. Baik Ustadz Hendri. Amin. Oke, terima kasih Ustadz Hendri dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Sangat semangat sekali ya. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat dan bisa menginspirasi kita tentunya. Oke. Oke, siap Mas Catur. Terima kasih Mas Catur sudah datang. Oke, kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan harapan semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari nantinya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di Iya, Mar. Atane Mas. Oh, iya, belum